Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Muslim. Kali ini saya akan melanjutkan episode yang terdahulu, yaitu tentang cara pengoperasian. Ini sangat dianjurkan bagi para pemula yang belajar dari nol dan belum pernah kerja di tambang, baru mau memulai untuk ngelamar kerjaan. Ya, ini harus diperhatikan. Pertama-tama itu soal sikap waktu kita di trainer. Jangan kita menunjukkan sikap yang seolah-olah sudah profesional membawa kendaraan. Kita slow aja dulur gitu. Adapun triknya begini, kalau menghadapi trainer yang mau trainer kita itu, kalau seandainya dulur bener-bener belajar dari nol dan mau ngelamar di tambang, tetapi sudah ada basic pernah menjalankan kendaraan kecil, itu harus kita perhatikan bener-bener, dan kita harus menjaga sikap. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita ngomong, maaf Pak, kalau mobil yang model kayak begini saya belum pernah bawa, tapi saya sudah pernah membawa dump truck tapi kendaraan kecil. Gitu saja nggak apa-apa dulur, ngomong yang terus terang. Siapa tahu trainernya baik, sampean diajari. Oke dulur, selanjutnya kita menuju panel-panel kontrol. Ini para trainer itu biasanya pertama yang ditanyakan itu panel kontrol yang berada di dashboard ini dulu. Sebelum menjalankan kendaraan itu kita dites panel kontrol untuk pengetahuan panel kontrol. Oke dulur, mari kita mulai. Pertama kita kontak kita hidupkan sampai posisi 2, 3 kali kita penguncian, itu baru keempatnya baru start. Kita hidupkan aja dulu begini. Itu aduh maaf nih dulur, ini soalnya ini mobilnya mobil tua, jadi nggak begitu kelihatan panel kontrolnya atau lampu-lampu indikatornya. Ini nggak nyala semua ya dulur, cuman berapa itu, cuman 3. Nah ini nih kelihatan, alhamdulillah 3. Ini ada gambar teko, ini oli dulur. Ini kalau kita ditanya, ini khususnya bagi para pemula ya dulur ya. Kalau yang sudah profesional ya kritik dan saran saja. Ini bagi para pemula, ini apa gitu, kok ada gambar tekonya. Ini adalah lampu indikator untuk oli mesin. Kalau ada kebocoran, ini oli ini akan nyala, berarti sikap kita, tindakan kita adalah memberhentikan kendaraan dan menghubungi mekanik. Kedua, baterai. Kalau baterai ini kalau posisi jalan nyala, berarti pengisian alternator tidak normal atau tidak berfungsi. Selanjutnya ini engine. Ini ada gambar engine. Engine ini juga nggak kurang beda jauh sama oli ini. Kalau ini kan kekurangan, ini kebocoran juga sama saja. Pokoknya ada kelainan Pak di engine kalau ini nyala, begitu dulu saya jawabnya begitu. Selanjutnya dulur, ini kontrol ini adalah untuk pengisian angin. Jadi untuk mobil jenis tronton atau yang beroperasi di tambang itu semua sistemnya pakai angin. Ini angin kalau di posisi ini. Kalau di posisi merah, jarum kuning ini di posisi merah, berarti menunjukkan angin itu kurang atau tidak ada. Bisa juga kosong.
maka kita harus mengisi dulu sebelum menjalankan mobil tersebut. Jadi diisi di depan mesin sampai jarum ini menunjukkan di angka 9 atau 12. Oke dulur, selanjutnya ini sudah tidak umum bagi para sopir. Ini adalah temperatur atau suhu. Suhu yang diperbolehkan adalah di tengah-tengah sini. Kalau sampai merah berarti sudah tidak layak untuk kita jalankan. Tindakan kita apa? Biasanya itu trainer itu langsung menanyakan tindakan kita apa sebagai sopir kalau indikator itu menunjukkan bahwa levelnya merah. Ya kita harus berhenti dulu Pak, kita dinginkan mesin dulu, baru kita cek radiator. Kalau ada kerusakan lebih parah kita langsung menghubungi mekanik. Selanjutnya ini apa? Biasanya trainer tuh. Selanjutnya itu apa? Ini adalah panel untuk fuel atau solar. Ini ada gambarnya SPBU. Ini kalau ya biasalah, ini pasti semua sudah tahu ya lur ya. Selanjutnya ini sangat penting, ini RPM. Sebaiknya kalau kita mengoperasikan kendaraan, jarum ini jangan sampai berada di zona merah. Kenapa? Kalau sampai di zona merah berarti overlap, putaran mesin terlalu tinggi, bisa mengakibatkan mesin jebol. Normalnya di mana? Normalnya di 10 sampai 15. Adapun dalam kondisi tertentu kita harus meninggikan RPM kayak ambles atau apa itu ya cukup sampai di sini aja. Cukup sampai di angka 23. Selanjutnya apa dulur? Ini juga penting banget. Ini adalah pressure oli. Pressure oli adalah gunanya kita bisa mengetahui tekanan oli yang disemprotkan ke bagian mesin-mesin. Ini kalau jarum ini menunjukkan angka 4, berarti presurnya oli itu normal, bagus. Tapi kalau di 0 terus berarti oli itu tidak naik. Selanjutnya ini adalah alternator. Jadi kita bisa mengetahui kelistrikan kita dari sini. Kalau sampai 24 jarum kuning ini berarti listrik kita dalam pengisian. Tapi kalau di bawah 16 volt baterai kita nggak terisi oleh alternator atau dinamo isi. Tapi kalau di tambang, kalau kita lagi di trainer gitu, kita jangan sampai menyebutnya itu dinamo isi, alternator gitu. Selanjutnya ini dulur, ini semua paham lah para sopir-sopir kan. Ini adalah speedometer. Biasanya tambang itu peraturannya di maksimal kecepatan itu 60 km per jam. Adapun untuk di wilayah-wilayah tertentu kayak di depan perkantoran atau ada pekerjaan maintenance road, ya kita jaga etika, paling laju itu 40 atau 20. Pokoknya menyesuaikan lah dulur. Soalnya di setiap jalan ruas tambang itu ada apa ya, ada istilahnya, ada safety-nya gitu loh. Selanjutnya kita ke perangkat yang lebih gede-gede ini, kayak ini klakson. Jangan lupa ini tanyakan juga ini dulur. Klakson, coba klakson di mana? Ini semua sopir tahu lah. Terus yang ini tuas sebelah kanan adalah untuk lampu kota, lampu dekat, lampu jauh. Terus untuk
sen kiri, sen kanan itu di sini. Sebelah kiri adalah untuk retarder. Retarder itu apa? Kalau biasanya disebut engine brake atau rem angin. Kalau kita ke belakang gini, sistem penguncian rem angin penutupannya itu terkunci. Kalau kita ke depan kan gini, kebuka. Digunakan pada waktu apa? Ini ditanyakan juga sama trainer. Digunakan untuk mengurangi laju mesin. Nah, kalau laju mesin itu dikurangin pakai ini, jangan buru-buru pakai gigi rendah. Nanti bisa RPM ini bisa nyampe merah. Itu nggak boleh. Dan digunakan untuk apa lagi? Di jalan licin waktu di turunan. Pakai ini juga dengan komposisi gigi rendah dibantu pengereman ini. Selanjutnya ini dulur ini PTO dulu. PTO ini diperlukan pada waktu kita ngedam. Kalau waktu kita ngedam, kalau kita waktu pengedaman, kita injek dulu gigi injek dulu kopling, baru kita tekan PTO. Setelah itu angkat tuas. Tuas damnya di sini. Nih. Ini kita angkat. Kalau sudah kita angkat, kita lepaskan pedal kopling pelan-pelan sampai pengedaman selesai. Habis itu kembalikan lagi PTO, kita injek lagi kopling, lalu kita turunkan tuas tersebut. Selanjutnya tidak kalah penting adalah differential lock. Ini sangat ditekankan oleh para trainer. Ini fungsinya apa? Digunakan pada waktu apa? Itu ditanyakan. Ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan double gardan. Tapi kalau ditambang itu jangan bilang double gardan dulu, bilang aja kayak bahasa Inggris gitu loh, differential lock itu. Biar kita nggak dibilang nggak kurang menguasai nanti. Differential lock itu cara penggunaan adalah pastikan menggunakan differential lock sebelum melewati jalan yang licin yang tanjakan, terus lunak, beresiko kendaraan tersebut ambles. Sebelum melewati jalan tersebut kita gunakan differential lock. Caranya kayak apa? Caranya posisi kendaraan harus berhenti dan gigi netral. Terus kita masukkan differential lock, baru kita jalan. Tapi disesuaikan ya dulur ya. Kalau jalan ambles ya pakai gigi kecil. Setelah itu kalau sudah nyampe jalan, kalau kita sudah melewati rintangan tersebut dan kita mendapatkan jalan yang normal, kita lepas lagi penguncian differential lock. Jadi di jalan yang normal kita tidak dianjurkan pakai ini. Selanjutnya apa dulur? Selanjutnya ini adalah pengereman waktu kita parkir, namanya rem parkir. Caranya kita angkat sampai bunyi angin keluar, lalu untuk melepasnya kita angkat yang bulat bawah ini, lalu kita lepas. Dan ini trainer sangat menekankan waktu kita di training pas menjalankan kendaraan. Biasanya di waktu tanjakan dan kita disuruh berhenti. Nah, di situ ini sangat penting untuk diperhatikan ya, kita mainkan ini. Soalnya begitu kendaraan tersebut disuruh berhenti di tanjakan, terus kita disuruh jalan. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Ini untuk para pemula, jadi sangat diperhatikan karena biasanya trainer itu cara ngetesnya itu ya sesuai selera mereka. Jadi waktu kita di tanjakan, kalau kita disuruh berhenti, ya udah berhenti aja, kita rem parkir dash. Kalaupun ada locknya di sini kita tambah lock gitu. Terus cara kita gerak majunya kayak apa?
Ya biasa dulur, santai saja. Kita masukkan gigi paling rendah 1 atau setengah. Habis itu lepaskan kopling separuh sampai kendaraan itu terasa mau maju. Det, gitu. Lalu kita lepaskan sistem pengereman tersebut. Baru kita masuk. Soalnya apa dulur? Kalau sampai kita di training sampai mobil itu mundur waktu di tanjakan, kemungkinan besar kita tidak diterima. Oh ya, saya lupa dulur, harusnya yang pertama itu saya terangkan bagaimana cara membuka kap depan. Kap depan ada di sini lur. Untuk semua tipe kendaraan itu biasanya locknya itu enggak jauh dari sini dulur, enggak jauh dari sini. Kalau enggak di sini ya di sini biasanya. Pokoknya kita cari aja lah. Kalau ada yang model-modelnya begini itu berarti ya untuk buka gitu. Selanjutnya adalah kita buka kap. Lalu kita cari, ini trainer ini biasanya tanya begini, untuk pengecekan oli di mana tempatnya gitu. Nah, ya di sini ini kita tarik, lalu kita lihat, ya mungkin semua udah paham lah. Yang ini jangan sampai lupa fungsinya. Kita sebaiknya dalam setiap pengecekan atau pengontrolan sebaiknya kita perhatikan tulisan yang tertera open engine oil, berarti untuk oli. Ini sering terjadi, ini dikira air radiator diisi air lah, sama yang tidak tahu itu akhirnya oli tercampur air. Nah ini yang sering terjadi itu. Selanjutnya ini tidak luput dari pertanyaan trainer, ini untuk apa Pak? Ini untuk minyak kopling. Oke dulur, selanjutnya cara membuka kabin. Ini ada lock, ini diangkat, lalu tuas ini ditarik sampai memanjang, terus kita hidupkan sistem hidroliknya. Caranya kita angkat tuas yang ini, lalu handle yang bawah ini kita tarik, maka kabin tersebut akan terbuka. Lalu untuk menutupnya tuas yang ini tadinya yang ke atas kita kebawain, kita tarik ke bawah, lalu handle yang ini kita tarik. Ini handle hidrolik dulur, ini isinya ya, ini ada strumnya ini kalau kita tarik, hidrolik akan memompa turun kabin ini. Selanjutnya apa dulur? Ini tidak kalah penting, ini juga jadi bahan pertanyaan bagi para trainer. Ini kalau awam belum tahu, dia bilang filter oli, filter solar. Tapi kalau di tambang gitu sebutnya itu keren, water separator. Ini water separator namanya, jangan lupa dulur. Untuk komponen-komponen dalamnya itu tidak terlalu dipertanyakan, paling itu yang ditanyakan itu paling yaitu bos pom gitu, pen bel gitu, itu gampang itu. Nah, kalau ban ini enggak ditanyakan ini apa, itu enggak, pasti tahu semua. Oke dulur, selanjutnya adalah ini, jangan lupa radiator di sini dulur tempatnya. Oh, di sini ya dulur ya. Oke, saya kira begitu aja lur. Kalau ada kurang dan enggak jelasnya saya menyampaikan, ditulis di kolom komentar ya lur ya, karena mungkin banyak nih kekurangannya ini. Udah sekian dulu ya pesan saya. Sebelum kalian di trainer sebaiknya berdoa dulu, dan jangan lupa jaga sikap sama trainer.
Soalnya trainer tersebut menentukan dulur kita diterima atau enggaknya. Dan enggak kalah penting lagi, kalau memang saudara-saudara sekalian belum pernah dan grogi, sebaiknya tidak usah memaksakan untuk mengoperasikan kendaraan. Nanti akan sangat bahaya bagi diri Anda sendiri. Oke dulur, begitu saja episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua yang mau training di tambang, dan semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.